namanya modern tuh bersih lah gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak mengantar istrinya ke pasar, nggak usah ganti sepatu kalau misalnya mau terus ke kondangan kali gitu ya. Jadi pasarnya bersih, rapi, kemudian struktur listriknya betul, kemudian saluran airnya betul. Nah, jadi yang disebut modern adalah fasilitasnya memadai gitu ya. Jadi jangan khawatir, harga mah tetap harus harga tradisional. Jadi harganya tetap harus harga berpihak kepada kerakyatan. Jadi pasar, nah, istilahnya sekarang bukan tradisional, istilahnya pasar rakyat. Jadi pasar rakyat yang modern ya. Berharap dengan seperti itu pasar Ciputat mudah-mudahan nantinya malah jadi ikonnya pasarnya di Tangsel. Mana nih yang paling bagus? Udah nggak jemput lagi pasar modern yang di BSD, tapi pasar Ciputat adalah pasar rakyat yang modern dengan harga yang kerakyatan gitu ya. Harga tuh harga komoditinya paling murah. Kemudian tentunya adalah meningkatkan perekonomian pedagang dan masyarakat sekitar. Kalau pasarnya sudah terstandar, sudah nyaman, otomatis yang datang ke pasar itu bisa jadi tidak hanya orang wilayah sini Pak, tetapi juga bisa wilayah-wilayah sekitar. Karena kenapa? Barangnya bagus, lengkap, nyaman, dan bagus gitu ya. Otomatis itu akan menjadikan perputaran perekonomian tidak hanya di orang pasar saja, tetapi sekitarnya. Jadi kecamatan yang ada di wilayah kecamatan yang melakukan wirausaha dan lain sebagainya juga tentunya akan terimbas gitu ya. Dan tentunya masyarakat warga lain juga tidak akan sebentar-sebentar laporan ya Pak. Misalnya pagi hari cuma bisa lewat motor karena penuh gitu segala macam. Nah itu juga akan menjadi salah satu solusi kita. Kami pun coba sedang mengajukan izin Pak, mengajukan juga untuk perbaikan Jalan Haji Usman. Kebetulan jalan tersebut adalah jalannya provinsi. Jadi ngajuinnya harus ke provinsi. Mudah-mudahan ini di ACC. Jadi sekalian nanti gedungnya bagus, jalanannya juga jadi cakep, jadi rata ya Pak, bagus dan syukur-syukur ada perluasan. Lanjut. Nah, tadi sudah disampaikan kenapa pertimbangannya relokasi pasar ke sana. Yaitu tadi karena lokasi dekat, mampu menampung semua pedagang, dan sekarang ini tambahan adalah harus protokol COVID ya Pak. Jadi pasar itu yang boleh disebut catatan selama ini adalah area publik yang paling rawan karena pertemuan orangnya sangat cepat dan jumlahnya banyak. Oleh karena itu kita tidak bisa mencari tempat yang terlalu sempit. Jadi disinilah yang paling memungkinkan. Saya sudah wanti-wanti juga ya Pak Mul dan kawan-kawan di Plaza Ciputat untuk bisa mengikuti protokol COVID yang sudah ditetapkan. Bisa dari mulai pintunya, dari mulai pengamanan, dan kebetulan di sana juga ada eskalator dan sebagainya harus dilakukan sesuai protokol. Lanjut. Next. Nah, nanti rencananya direlokasi di sana tentu sudah disampaikan ini ke pedagang. Insya Allah pedagang memberikan respon positif karena ya kalau dilihat si Plaza mah jauh ya dengan pasar ya. Yang ada saat ini jauh lebih memadai atau lebih nyaman gitu ya. Jadi mereka setelah melihat kondisi di lapangan, ada CCTV-nya, ada keamanannya, kemudian ada eskalator, lahan parkirnya memadai, ada listrik dan air, ada toilet, ada musola dan lain-lain. Mudah-mudahan ini juga bisa tetap konsumennya tetap. Kalau tadi seperti Pak Camat sampaikan bahwa setelah nanti direvitalisasi pedagang pindah lagi, ternyata buka cabang gitu ya Pak di sana, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting mah semua lokusnya ini disesuai kebutuhan pedagang, kemudian diisi oleh pedagang dan pedagang semua bisa berniaga. Lanjut. Nah ini mungkin timeline itu jadi waktu-waktu yang akan kurang lebih sudah direncanakan. Kami sudah melakukan sosialisasi di awal, daftar ulang pedagang sudah dilakukan, sambil berjalan sekarang masih. Kemudian kesepakatan lokasi penempatan di Pasar Plaza Ciputat juga akan dilakukan nanti di bulan Juli. Jadi paling tidak Juli akhir sudah selesai pemindahan, pengosongan, sehingga di Agustus paling tidak sudah siap bagi Dinas Bangunan untuk mulai melakukan revitalisasi. Nah nanti dari Agustus selesainya kapan, mudah-mudahan dengan COVID ini bisa segera normal kembali, jadi bisa jadi percepatan. Kemudian setelah selesai tentunya adalah pemindahan pedagang kembali ke lokasi yang semula, termasuk juga pendataan bagi tadi yang memang perlu pedagang di situ ya Pak. Nah nanti akan didata.
Polanya adalah tentu sesuai ketentuan yang berlaku. Nantinya kita buat aturannya yang pasti kalau pemerintah kota beda dengan BUMD. Jadi untuk sewa dan lain sebagainya itu aturan mainnya adalah kita menyiapkan tempat. Ini dagang hoga nih. Hoi. Saya datang dari Betania. Bapak dari Betania ya. Pak, saya dulu berteman sama Bapak di sini. Saya dulu tahun 90-an Bapak Betania udah ada. Belum, tahun berapa? Betania, saya kepala desa udah di Betania 93. Lain orangnya kali. Iya. Saya ingat betul saya jadi kepala desa itu udah mulai tuh Betania. Begitu itu juga. Jadi salah Betania masyarakatnya nih. Ya. Beresin Pak. Itu tanah aset negara harus diberesin. Saya punya kewajiban terkait aset-aset militer daerah untuk itu. Dan Bapak sekalian, hari ini saya tidak dalam konteks ngajak ngarahin. Kita berkumpul sebagai saudara di sini untuk mendukung bagaimana pasar jadi bagus. Pasar jadi berguna sebagai pusat perekonomian. Makanya yang di sini harus merasa orang Ciputat, merasa orang miliki. Jangan merasa gue orang Banten, pulang nanti diusir sama bocah sini Ciputat. Saya orang Ciputat asal Banten, itu yang benar. Cocok. Saya orang Ciputat asal Jawa Timur, cocok. Oi, ada orang Jawa di sini, ada orang Jawa. Hidungnya pesek juga sama. Belum orang Jawa, belum orang Sumatera, ini NKRI. Ciputat milik kita, cocok? Mari pasar beresin. Ya. Fungsikan kembali pasar tempat untuk pedagang. Ini kan bapak-bapak ini emang doang ini jago-jagoan doang saya. Lu ngaku baik lu. Jalanan fungsi dengan untuk jalanan, pasar fungsi untuk dagang, cocok? Ya. Jalanan pada buat. Kalau ada dikit-dikit mah jangan. Ya. Gua tahu banget emang pusat tempat urusan perut. Tapi fungsikan dengan kembali berfungsi. Yuk dukung nggak nih revitalisasi pasar regulasi? Cocok lo ya, lu janji lo depan Kapolsek lo, depan kasat tuh. Tangkap aja Pak, yang bandel Pak. Bukan ditangkap ya apa diajak ngobrol. Kalau sembarangan dan tangkap aja. Sepakat kita. Saya anak kita kecilnya terminal, mungkin belum ada kali ya. Itu terminal Jalan Haji Usman itu saya hafal banget dulu pada situ saya itu masih zaman dulu. Dan namanya asrama Brimob Monek, pas pada ingat kali ya? Ya ingat. Nah, ibu saya ingat kan? Saya anak Ciputat dan itu tuh ya. Bu, kalau Jalan Haji Usman, kita tahu dulu memang nyambung antara Jalan Arya Putra sebagai jalan provinsi. Kita ambil lagi Bu, jangan minta anggaran lagi sana. Kita minta aset dari hapus provinsi jadikan aset Tangsel. Beresin dah sama kita. Berapa meter sih itu? Duit kita masih ada ya Pak Camat ya. Duit APBD masih ada. Beresin paling 500 meter tuh Jalan Haji Usman. Ribet urusannya. Semangkok bakso urusan provinsi. No, Jalan Raya Putra beresin kan gitu. Oke, kembali ke kaitan dengan rencana kita bagaimana pasar rakyat jadi modern kan itu tuh. Ini gara-gara lu ada jadi pasar gak bakal modern nih. Ya, bagaimana pasar rakyat jadi modern? Pusat